Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indayu Pratiwi dengan NIM 121230050 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi resum pendekatan pasar. Definisi nilai pasar. Nilai pasar adalah didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat penjual. Untuk memperkirakan nilai pasar, seorang penilai harus terlebih dahulu menentukan penggunaan yang terbaik dan tertinggi atau penggunaan yang paling layak dan optimal. Kemudian definisi pendekatan perbandingan data pasar merupakan pendekatan yang menggunakan data penjualan dan penawaran atas properti yang sebanding maupun yang hampir sebanding di mana nilai properti didasarkan pada suatu proses perbandingan. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bentuk lahan serta gaya bangunan yang sama, tetapi luas tanah serta luas bangunan yang berbeda. Namun, hal ini tidak dimasalahkan karena luas tanah serta luas bangunan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya terdapat hubungan dengan prinsip penilaian, yaitu supply and demand, substitusi, eksternalitas, dan keseimbangan. Supply and demand. Apabila demand lebih banyak daripada supply, maka harga akan relatif naik. Sedangkan apabila supply lebih banyak daripada demand, maka harga akan relatif turun. Selanjutnya, substitusi. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan membayar suatu barang atau jasa lebih daripada biaya perolehan barang atau jasa sejenis di dalam suatu waktu. Kemudian, eksternalitas. Eksternalitas dapat mempengaruhi nilai properti menjadi positif maupun negatif. Penilai harus menganalisa cakupan pasar dari objek penilaian untuk bisa mengidentifikasi pengaruh eksternal. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan adjustment. Yang terakhir, keseimbangan dapat dilihat dari gambar tersebut dengan anggapan gambar tersebut adalah sebuah perumahan. Sebagai contoh, perumahan dengan luasan bangunan yang berbeda dari bangunan lain dalam perumahan tersebut tidak memenuhi prinsip keseimbangan, maka harga bangunan tersebut akan lebih relatif rendah daripada bangunan yang lainnya dalam perumahan tersebut, meskipun bangunan tersebut memiliki luasan yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perumahan tersebut sehingga pelanggan lebih memilih membeli bangunan yang memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada pada data perbandingan dengan properti yang dinilai. Prinsipnya adalah menambahkan kekurangan yang ada pada properti pembanding dan mengurangkan kelebihan yang ada. Sebagai contoh, lihat pada gambar. Terdapat dua bangunan dengan tahun yang berbeda. Tahun pembanding 2003, sedangkan yang dibandingkan atau dinilai tahun 2018. Oleh sebab itu, bangunan pembanding akan mengalami adjustment pengurangan agar sesuai dengan bangunan yang akan dinilai. Sekian resume materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.